Terus? Una tahu. Tahu. Terus sudah sini gua. Minyaknya tumpah ke bawah ya? Iya itu. Ratakan ya harusnya. Mas, ini loh, tumpah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Kali ini Ocha M akan berbagi info soal demo buruh tanggal 10 Agustus tahun 2023. Dan ini ada hubungannya dengan pimpinan partai buruh itu sendiri, yaitu Said Iqbal. Beredar video pimpinan partai buruh makan mewah saat ribuan buruh demo panas-panasan sampai malam. Beredar di media sosial sejumlah pimpinan partai buruh termasuk ketua umumnya Said Iqbal sedang menyantap makanan mewah berupa hotpot di sebuah ruangan berdinding warna cat oranye. Disebut-sebut, para pimpinan partai buruh ini makan mewah di saat ribuan buruh berdemo sejak siang sampai malam hari, Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Video tersebut diunggah salah satunya oleh anggota Banser NU Gus Afan Al-Fayed di akun Twitternya @afan79.992.133. Dalam video berdurasi 45 detik itu tampak Said Iqbal tersenyum sumringah sambil menyantap makanan bersama para pimpinan buruh lainnya. Sesekali terdengar obrolan mereka sambil menikmati makanan yang dimasak langsung di depan mereka. Enak ya jadi pimpinan buruh makan yang enak-enak. Kasihan buruh yang asli, yang long march puluhan kilometer yang teriak-teriak kepanasan, diadu dengan aparat cuma dikasih nasi bungkus isi tongkil, cuit Gus Afan di video yang diunggahnya. Video tersebut langsung dikomentari netizen yang menilai para pimpinan buruh sudah memperalat ribuan buruh demi kepentingan mereka. Makan enak di atas penderitaan orang. Hai saudaraku buruh, sadarlah kamu sedang diperalat. Kamu diprovokasi tentang Omnibus Law. Saudaraku, kamu harus tahu isinya Omnibus Law yang isinya membela kaum buruh. Ujar akun @rimba56.365.891. Ndak kaget Gus. Gaya elit pimpinan buruh dari dulu sudah begitu. Saya 7 tahun jadi pengurus organ buruh provinsi. Rata-rata, mereka punya usaha outsourcing. Karena terlalu sering mengkritisi. Alhamdulillah meski saya dikeluarkan dan sampai sekarang masih melawan mereka elit-elit buruh itu LUMPEN proletar, ujar @haria_117. Yang kenyang dan kaya raya cuma pimpinan buruh. Kalian cuma dapat amplop dan nasi bungkus. Jadi buruh hanya sementara, siapkan diri jadi berdikari, petani atau jual cireng pun jadi. Cerdaslah. Hidup jangan jadi umpanan terus. Buruh merdeka, rakyat merdeka, kata @dalton91. Video serupa juga diunggah akun Instagram @gambasbening. Buruh yang berdemo, kalian blon, tolol, bego. Buruhnya disuruh demo, panas-panasan. Ninggalin anak istri di rumah, konvoi pakai motor sendiri, bensin sendiri, makan warteg sendiri, ngopi sendiri, suruh teriak-teriak gak ngerti juga apa yang diteriakin. Apa hubungannya buruh dengan presiden threshold dan electoral threshold? Jelas ini titipan politikus busuk, kata akun tersebut. Buruhnya bakar-bakaran ban bekas. Menghirup asap bakaran ban bekas. Lah ketua buruh dan para pengurusnya asyik nyaman bakar-bakaran daging sapi Wagyu premium, ujar @gambasbeing lagi. Menurutnya demo buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja adalah akal-akalan pimpinan buruh. Padahal yang kita tahu, si Said Iqbal ini dipanggil dan dihadirkan saat merumuskan Omnibus Law.
Bahkan atas perintah Presiden kita Bapak Jokowi. Dan itu bukan hanya sekali. Bisa dicari videonya atas keterangan Bapak Mahfud MD di acara Najwa. Dan di saat perumusan setuju kok. Kenapa masih nyuruh buruh demo juga? Pasti ada kepentingan bohir ya? Apalagi menjelang 2024. Mikir, ujarnya. Sadarlah wahai kaum buruh yang masih mau disuruh demo-demo unteng alasan klise. Miskin boleh, goblok jangan dong. Boleh video ini kirim ke teman-teman buruh deh. Biar mereka sadar bahwa mereka cuma diperalat begundal politik negeri ini, tambah akun tersebut. Diketahui demo buruh tersebut dipelopori oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau AASB dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak. Demo dilakukan untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, dan klaster ketenagakerjaan. Aksi yang dilakukan mulai dari siang hari itu terlihat mulai membubarkan diri pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bahkan sebelum bubar, pukul 22 WIB, sejumlah buruh melakukan pembakaran kayu dan road barrier. Dalam rangka mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan, Polda Metro Jaya mengerahkan 6.612 personel. Mengalah. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan pihaknya mengalah tak membubarkan paksa demo buruh Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau AASB dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak yang digelar hingga tengah malam di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Karyoto menyebut terjadi negosiasi panjang dengan sejumlah perwakilan buruh. Meski telah menyiapkan pasukan, pihaknya tak berarti ingin melakukan tindakan pembubaran paksa. Kalau bisa diimbau pelan-pelan, ya kami mengalah, enggak apa-apa kami mengalah. Kami sabar menunggu, rekan-rekan pengunjuk rasa menyelesaikan acaranya, kata Karyoto di lokasi demo. Kamis tanggal 10 Agustus malam. Karyoto mengatakan pihaknya juga memperkirakan masih ada ibu-ibu yang ikut demo hingga malam hari. Kondisi ini juga menjadi pertimbangan dirinya tak membubarkan aksi. Kami tidak memanfaatkan atau tidak memaksimalkan cara-cara kami yang terakhir yaitu represif. Represif pun kami akan pilih cara yang paling soft, ujarnya. Karyoto mengaku belum tahu kabar rencana demo lanjutan dari kelompok buruh yang aksi hari ini. Menurutnya, belum ada informasi yang dirinya terima terkait aksi selanjutnya. Saya rasa sampai saat ini belum ada, karena kalau sudah ada berarti paling tidak 3 hari yang lalu sudah ada masuk pemberitahuan kepada kami, katanya. Masa buruh mulai membubarkan diri sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mereka mengapresiasi pihak kepolisian yang tidak membubarkan secara paksa buruh yang bertahan. Alhamdulillah kita yang tadi mau diusir paksa tidak jadi, ujar orator. Masa buruh dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau AASB dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak tersebut membawa sejumlah tuntutan. Salah satu tuntutan dan yang utama adalah mereka mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang No. 23/2023 tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka memulai aksi di depan Gedung International Labour Organization atau ILO, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Massa buruh berkumpul sejak pukul 11.40 WIB setelah melakukan orasi. Massa bergerak ke kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi dipusatkan di kawasan tersebut hingga tengah malam. Sementara sejumlah polisi berjaga di Patung Kuda. Sementara ratusan brimob bersiap di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, tepatnya di depan gedung Bawaslu. Selanjutnya dilansir dari wowtribunnews.com, profil Said Iqbal. Presiden Partai Buruh yang pesta makan mewah saat ribuan buruh demo Omnibus Law, inilah profil Said Iqbal. Presiden Partai Buruh yang viral karena menyantap makanan mewah di tengah aksi demo Omnibus Law.
Video yang memperlihatkan Said Iqbal bersama dengan sejumlah pimpinan partai lainnya yang beredar di media sosial terjadi saat ribuan buruh tengah berdemo sejak siang hingga malam hari di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Dalam unggahan tersebut, terlihat Said Iqbal yang mengenakan seragam partai buruh tersenyum lebar sambil menikmati hidangan hotpot yang tersaji di meja. Dilansir dari tribunnews.com, anggota Banser NU, Gus Afan Al-Fayed turut mengomentari video tersebut melalui akun Twitternya @afan799992133. Enak ya jadi pimpinan buruh makan yang enak-enak. Kasihan buruh yang asli, yang long march puluhan kilometer yang teriak-teriak kepanasan, diadu dengan aparat cuma dikasih nasi bungkus isi tongkil, tulis Gus Afan. Cuitan Gus Afan tersebut lantas mengundang komentar netizen yang menilai bahwa pimpinan buruh telah memperalat ribuan buruh demi kepentingan pribadi. Sebelumnya, ribuan buruh diketahui tengah melakukan aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, dan klaster ketenagakerjaan di kawasan Patung Kuda. Buruh-buruh tersebut dipelopori oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau AASB dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak. Lantas seperti apa sosok Said Iqbal? Ketum partai buruh yang justru berpesta di tengah para buruh memperjuangkan haknya? Sosok Said Iqbal, dilansir oleh tribunwow.com. Said Iqbal merupakan tokoh pergerakan kaum buruh sekaligus politikus yang menjabat sebagai Presiden Partai Buruh sejak tanggal 5 Oktober tahun 2021. Bersama dengan Agus Supriyadi selaku Wakil Presiden. Jabatannya berakhir pada 2026 mendatang. Sebelum resmi menjadi Presiden Partai Buruh, Said Iqbal adalah Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI pada 2012. Pria kelahiran tanggal 5 Juli tahun 1968 di Jakarta tersebut, menghabiskan pendidikan sekolah menengah di SMAN 51 Jakarta. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia dan Universitas Jayabaya jurusan Teknik Mesin. Mendapat gelar S1, Said lantas mengenyam pendidikan pascasarjananya di Universitas Indonesia jurusan Ekonomi. Perjalanannya sebagai seorang aktivis buruh dimulai saat dirinya bekerja di perusahaan elektronika Kabupaten Bekasi tahun 1992. Pasca reformasi, pemerintah membebaskan pendirian serikat pekerja tanpa harus berafiliasi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Saat itulah Said mulai mendirikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI. Bukan hanya itu, Said juga termasuk anggota tim perumus Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang pengaduan perburuhan. Ia bahkan pernah menyandang penghargaan internasional sebagai tokoh buruh terbaik dunia, The VB Elisabeth Velasquez Award oleh Serikat Pekerja Belanda pada 2013 lalu. Sederet jabatan penting dalam organisasi buruh juga pernah disabetnya. Antara lain adalah Sekretaris DPP FSPMI, Wakil Presiden Serikat Pekerja ASEAN atau ATUC, Presiden DPP FSPMI, hingga Pengurus Pusat Organisasi Buruh Internasional atau ILO PBB. Buku-buku yang pernah diterbitkannya antara lain, Sepultura, Sebuah Cita-Cita Perjuangan, tahun 2015, Pemerintahan Gagal Menyejahterakan Buruh, Catatan Kritis Perburuan, tahun 2017. Hingga buku putih KAJS yang berjudul Kesehatan dalam Pusaran Kekuasaan tahun 2019. Dalam Pilpres 2019 silam, Said dikenal sebagai pendukung pasangan kandidat Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Dikutip dari Kompas.com, ia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Partai Buruh bisa unjuk gigi dalam pemilu legislatif 2024. Buntut viralnya video yang memperlihatkan Said berpesta di tengah para buruh memperjuangkan haknya, turut membuat warganet murka. Sebab satu hari sebelumnya, pada Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023, Said juga terlibat dalam demo Omnibus Law di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat. Bahkan, ia juga mengancam akan menghentikan produksi nasional apabila tuntutan para buruh tidak dipenuhi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.